Selamat hari Minggu, Persekutuan Teruna GPIB Hosiana Berau. Saat ini, saya, Vikaris, mau mengajak teman-teman untuk ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna. Walaupun teman-teman Persekutuan Teruna saat ini berada di rumah, namun jangan sampai melewatkan ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna hari ini, pada hari Minggu tanggal 19 April 2020. Untuk itu, mari kita siapkan hati kita untuk mengambil saat teduh terlebih dahulu. Kakak undang untuk teman-teman mengambil saat teduh. Saat teduh selesai. Untuk membuka ibadah kita pada hari ini, kakak mengajak teman-teman semua untuk bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 18, Allah hadir bagi kita. Mari kita bernyanyi bersama. Sebelum kita masuk dalam pemberitahuan firman Tuhan, mari kita satukan hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena kami semua boleh merasakan kehadiran-Mu pada saat ini. Tuhan, kami mau memulai ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna, walaupun kami berada di rumah kami masing-masing, kiranya Tuhan mau memampukan kami, mau membimbing kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami boleh memahami apa yang dimaksudkan dari firman Tuhan, sehingga kami sebagai anak-anak-Mu dikuatkan dan dimampukan untuk menjalani hari-hari kami, walaupun saat ini kami hanya berada di rumah saja. Namun kami tetap bersyukur kalau sampai saat ini kami boleh diizinkan untuk mengikuti ibadah saat ini. Terima kasih Tuhan, berfirman-Lah ya Tuhan, karena kami semua bersedia untuk mendengar dan melakukan firman. Amin. Teman-teman, saat ini kakak mengajak teman-teman untuk membuka dari kitab Keluaran 7 ayat ke-7 sampai dengan 13. Teman-teman semua harus membuka ya, buka Alkitabnya dan buka dari kitab Keluaran pasal yang ke-7 ayat 7 sampai dengan 13. Beginilah firman Tuhan. Adapun Musa 80 tahun umurnya dan Harun 83 tahun ketika mereka berbicara kepada Firaun. Dan Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, apabila Firaun berkata kepada kamu, tunjukkanlah suatu mujizat, maka haruslah kau katakan kepada Harun, ambillah tongkatmu dan lemparkanlah itu di depan Firaun. Maka tongkat itu akan menjadi ular. Musa dan Harun pergi menghadap Firaun,
Lalu mereka berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Harun melemparkan tongkatnya di depan Firaun dan para pegawainya, maka tongkat itu menjadi ular. Kemudian Firaun pun memanggil orang-orang berilmu dan ahli-ahli sihir, dan mereka pun, ahli-ahli Mesir itu, membuat yang demikian juga dengan ilmu mantra mereka. Masing-masing mereka melemparkan tongkatnya, dan tongkat-tongkat itu menjadi ular, tetapi tongkat Harun menelan tongkat-tongkat mereka. Tetapi hati Firaun berkeras, sehingga tidak mau mendengarkan mereka keduanya, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Demikianlah pembacaan Alkitab pada hari ini. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Teman-teman, sebelum masuk dalam firman Tuhan, pasti di perasaan kalian atau apa yang kalian rasakan dan pikirkan saat ini adalah sampai kapan wabah COVID ini berakhir. Dan ketika melihat gambar yang sudah Kakak siapkan untuk teman-teman, melihat gambar anak-anak yang sedang bersekolah, pasti dalam hati kalian rindu untuk bertemu dengan teman-teman secara langsung. Untuk belajar bersama dengan teman secara langsung, belajar bersama dengan guru secara langsung, lalu untuk bertukar pikiran, atau bahkan bermain bersama dengan teman secara langsung, dan pasti juga rindu dengan teman-teman persekutuan teruna. Ketika teman-teman melihat foto, kapan ya saya bisa bertemu dengan mereka-mereka secara langsung? Dan sampai kapan kita akan beribadah secara online, kita akan sekolah secara online dengan situasi seperti ini? Atau bahkan teman-teman sedang merasakan apa yang ada di gambar saat ini. Sudah merasa lelah, ibarat handphone, baterainya tuh udah tinggal sedikit lagi. Sudah merasa butuh bantuan karena udah mulai bosan sekali di rumah, melihat laptop, melihat online, sekolah online dan sebagainya. Apakah hal itu yang sedang dirasakan oleh teman-teman semua? Untuk itu firman Tuhan kita saat ini juga menceritakan hal yang sama. Bangsa Israel pada saat itu sudah mulai merasa putus asa, sudah mulai merasa butuh pertolongan ketika mereka mengalami perbudakan di tanah Mesir. Karena semakin banyak penduduk yang ada di tanah Mesir, sehingga mereka pun juga mengalami tekanan, mengalami situasi yang tidak mengenakan. Dari mana? Dari Raja Mesir yang memerintah pada saat itu. Kisah yang sudah kita baca bersama pada hari ini mengisahkan tentang Musa dan Harun yang saat itu sedang menghadap Raja Firaun. Karena semakin banyak bangsa Israel mengalami tekanan dari Raja Firaun dan bangsa Israel mulai putus asa karena beratnya tugas-tugas yang diberikan. Dan saat itu, melihat penderitaan yang dialami oleh bangsa Israel, Tuhan tidak tinggal diam kepada bangsa Israel. Tuhan menolong mereka melalui Musa dan Harun. Musa dan Harun diberikan tugas untuk memimpin bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir. Sehingga pada saat itu, Musa dan Harun menghadap Firaun untuk memohon supaya Firaun membebaskan bangsa Israel. Dan pada saat itu, Musa dan Harun membawa bekal. Jadi kalau misalkan teman-teman kalau ke sekolah, biasanya membawa bekal, dapat bekal dari orang tua,
Musa dan Harun pun pada saat menghadap Firaun juga membawa bekal. Bekalnya apa? Yaitu tongkat. Apa yang terjadi dengan tongkat itu? Yang terjadi pada saat itu adalah tongkatnya berubah menjadi ular. Mengapa tongkat ini berubah menjadi ular? Karena pada saat itu Tuhan ingin menunjukkan kuasanya, Tuhan ingin menunjukkan bahwa Tuhan mampu bekerja dengan cara yang ajaib. Dengan cara yang tidak mampu dipikirkan oleh akal manusia. Sehingga itulah yang mau ditunjukkan oleh Tuhan melalui Musa dan Harun. Namun apa yang dipikirkan oleh Firaun dan apa yang dilakukan oleh Firaun pada saat itu? Firaun memanggil ahli-ahli Mesir dan membuat hal yang sama. Dan yang terjadi adalah tongkat Harun justru menelan tongkat ahli-ahli Mesir itu. Dari kisah ini mau mengingatkan kepada kita semua bahwa kuasa Tuhan lebih dahsyat dan ajaib dari kuasa-kuasa apapun itu. Dan untuk itu, Tuhan ingin menunjukkan hal itu kepada Firaun. Namun sayangnya, di ayat yang ke-13, Firaun tetap berkeras hati. Firaun tetap tidak mau mengabulkan apa yang diminta oleh Musa dan Harun. Teman-teman dan saudaraku yang terkasih, firman Tuhan saat ini mau memberikan kepada kita pesan. Pesannya adalah pesan firman Tuhan lewat kisah Musa dan Harun ini. Yang pertama adalah tetap mengandalkan kuasa Tuhan dalam situasi apapun. Dalam situasi sesulit apapun yang teman-teman rasakan saat ini, mungkin teman-teman merasa bosan di rumah, teman-teman merasa lelah untuk mengerjakan tugas-tugas di sekolah, teman-teman juga merasa rindu, tapi tidak bisa berbuat apapun. Untuk itu, firman Tuhan saat ini mengajak kita untuk tetap selalu mengandalkan Tuhan lewat doa yang selalu kita sampaikan kepadanya. Dan yang kedua adalah kita harus tetap berharap pada Tuhan dan tetap melakukan perintahnya. Sesulit apapun situasi kita sekarang, yang harus kita lakukan adalah kita harus tetap taat kepada perintah Tuhan. Dimulai ketaatan kita lewat orang tua. Jadi ketika teman-teman berada di rumah bersama dengan orang tua, buatlah suasana yang baik, suasana yang harmonis lewat ketaatan-ketaatan yang teman-teman lakukan. Dan tentunya taat kepada perintah Tuhan. Lalu yang ketiga, yakinlah dan percayalah bahwa Tuhan akan bekerja untuk menolong umatnya. Seperti pada firman Tuhan kita pada hari ini, Tuhan saat itu sedang bekerja menolong bangsa Israel untuk mengeluarkan bangsa Israel dari perbudakan. Dan saat ini pun, Tuhan juga bekerja untuk menolong kita dari situasi yang saat ini kita hadapi. Jadi untuk itu, kakak mengajak teman-teman untuk tetap yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menolong tepat pada waktunya. Tuhan kita pada hari ini juga mau mengajak kita semua di tengah wabah COVID-19 ini, kita juga bisa melakukan hal-hal yang baik. Ketika Tuhan bekerja melalui Musa dan Harun, Tuhan pun juga bekerja melalui kita. Yang bisa kita lakukan dan kita bisa tunjukkan kepada orang-orang lain bahwa Tuhan bekerja melalui kita, yang pertama adalah kita mendoakan satu sama lain, termasuk tim medis yang saat ini sedang sepenuh hati merawat pasien COVID-19. Dan kita juga mendoakan orang-orang yang dinyatakan positif dan mereka juga sedang berjuang melawan penyakitnya. Marilah kita mendoakan mereka supaya Tuhan juga memberikan kekuatan dan kesembuhan bagi mereka.
Lalu yang kedua, kita mampu memberikan semangat satu sama lain ketika teman-teman kita sudah mulai putus asa atau orang-orang di sekitar kita sudah mulai bosan, mulai lelah. Kita mampu menjadi anak-anak yang membawa semangat untuk orang-orang di sekitar kita. Lalu yang ketiga, ketika kita juga sudah mulai merasa lelah dengan tugas-tugas yang ada, termasuk tugas-tugas sekolah kita, walaupun kita hanya belajar lewat online, dan kita juga ibadah juga hanya melalui video, untuk itu kita harus tetap melaksanakan tugas-tugas kita dengan baik. Dan yang keempat, kakak yakin adik-adik semua pasti rata-rata punya media sosial. Entah itu Facebook, Instagram, WhatsApp, dan sebagainya. Untuk itu, dalam situasi dan kondisi seperti ini, kita harus cerdas dalam menggunakan sosial media yang kita miliki. Gunakanlah sosial media kita untuk memberikan motivasi kepada teman-teman kita atau kepada orang-orang yang saat ini dinyatakan positif. Kita bisa menggunakan media sosial kita dengan baik dan dengan positif. Untuk itu, firman Tuhan kita saat ini juga mau mengingatkan kepada kita bahwa kita tidak tahu kapan ini berlalu. Namun, yakinlah bahwa saat ini Tuhan sedang bekerja dengan caranya yang ajaib untuk kita semua umatnya. Amin. Untuk merespon firman yang sudah kita dengar bersama, mari kita bernyanyi dari Gita Bakti nomor 62, Siapa yang berpegang, bait yang pertama dan yang ketiga. Mari kita bernyanyi bersama. Hidup kita tadi, Tuhan berperan dalamnya. Dia selalu dekat dan menjamin berkat bagi yang berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena melalui firman-Mu, kami semua boleh dikuatkan untuk senantiasa berharap kepada Engkau, dan kami yakin dan percaya bahwa Tuhan saat ini sedang bekerja dengan caranya yang ajaib, yang Tuhan sudah siapkan untuk kita semua. Kiranya Tuhan mau menguatkan kami agar kami senantiasa boleh berpengharapan hanya kepada Engkau saja. Kami berdoa untuk tim medis yang saat ini juga sedang berjuang untuk merawat pasien COVID. Kiranya Tuhan berkati mereka, menyertai mereka dalam tugas dan tanggung jawabnya. Tuhan juga mau memberkati pasien yang menyatakan positif COVID. Tuhan juga memberkati mereka, berikan mereka kekuatan, dan berikan mereka perawatan yang terbaik agar mereka dimampukan dan memperoleh kesembuhan dan bisa berkumpul bersama dengan orang-orang terkasih. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan juga menjadikan kami semangat bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami sudah menyelesaikan ibadah ini
dan kami mau mengarahkan hati kami dan pikiran kami kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah dalam persekutuan dengan Roh Kudus akan selalu menyertai kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Teman-teman diundang untuk mengambil saat teduh terlebih dahulu. Ibadah hari Minggu persekutuan teruna kita telah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.